Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dian Andriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini akan mewawancari Bapak Dasep Abdurrahman, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Halu. Bapak, pada kesempatan kali ini saya mau mewawancarai Bapak sebagai pemenuhan tugas untuk tugas tersebut. Hari ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Bu Dian untuk sharing ya. Berdasarkan pengalaman, memang dalam posisi Bapak sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah itu sering kali lah ya dihadapkan pada situasi kondisi di mana Bapak harus mengambil keputusan dan sifatnya itu berbeda dengan situasinya. Misalnya yang pertama itu Bapak harus mengambil keputusan dari dua hal yang dua-duanya memiliki nilai kebenaran. Jadi ini benar, tapi Bapak harus mengambil keputusan satu. Biasanya ya kalau Bapak alami itu lebih sulit. Mungkin kemudian mengistilahkannya pada dilema etika ya, seperti itu. Atau kalau rujukan moral itu situasinya ya mengambil keputusan atau mengambil dari yang nilai benar dan yang nilai salah itu keputusan. Dan yang Bapak rasakan yang sulit itu kalau sudah ya itu yang dua, ini benar tapi di situ ada dilema etika ya. Bisa sekali. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, nah ini pada situasi ini ya, kadang misalkan beginilah, kalau ini mah real aja yang pernah Bapak alami di misalkan Bapak nih ada surat undangan untuk pelatihan peningkatan kompetensi guru dari dinas. Nah, begitu Bapak menugaskan seseorang, ternyata guru itu bukan menolak ya, tidak bisa melaksanakan tugas itu karena ada hal yang lain di rumah, misalnya karena memang kondisinya kalau ibu-ibu ya, seringnya ibu-ibu kalau bawa aja, ibu-ibu misalnya anaknya sakit, kan itu di satu sisi ibu ini sebagai guru harus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, ada undangan. Di sisi lain anaknya sakit, kan ini ikut pelatihan benar, ngurus anak di rumah juga benar kan, nah di situ dilemanya. Jadi dan hal-hal yang lain lah banyak situasi seperti itu. Ya sebelum Bapak ambil keputusan, pertama Bapak komunikasi dulu lah dengan yang bersangkutannya, dan kalau memungkinkan itu diganti oleh guru yang lain lah gitu ya, kalau ada alasan yang memang betul bisa dipertanggungjawabkan nggak diganti, tidak memaksakan harus guru betul kan.
atau dalam hal yang lain. Jelas keputusan yang diambil itu dampaknya harus positifnya itu lebih banyak gitu. Dan untuk kepentingan semua, tidak karena alasan-alasan yang pribadi atau personal. Itu mungkin Bu Dian memang sering berjalan seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Jadi yang penting komunikasi saja. Kalau terkait langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Nah, kalau langkah-langkah atau strategi Bapak dalam mengambil suatu keputusan apapun, apakah itu yang mengambil nilai kebenaran dua-duanya, tentu pertama Bapak tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi. Ya. Sebelum mengambil keputusan, Bapak kan harus tahu dulu kalau ini suatu masalahnya apa atau melakukannya di mana. Terus kan Bapak ini bicara satu lembaga, satu sistem, Bapak juga berkoordinasi, berkomunikasi dengan yang bersangkutan atau pihak-pihak terkait lah. Bisa yang bersangkutan, bisa kalau di Semarang kan ada para wakasek, para ini. Nah, sehingga dalam waktu yang memang harus diambil keputusan dari keputusan bersama yang sekiranya bisa diterima banyak. Kalau diterima oleh semua pihak kan sulit ya. Nah, sebagian besar bisa menerima dan dampaknya bisa positif untuk sebagian besar juga, lebih besar warga sekolah. Ya. Luar biasa sekali ya Pak, langkah-langkah yang diambil sama Bapak. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kalau bahasanya Bapak alami dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini memang tidak lepas dari atau dipengaruhi oleh bentuk pengalamannya, terus juga pengetahuan mungkin ya, pengetahuan kalau dalam Bapak lah dalam mengambil keputusan itu. Juga yang tak kalah penting itu yang sangat berpengaruh bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait tadi untuk mengambil sebelum mengambil keputusan ini. Jadi komunikasi lah ya, komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait sehingga keputusan yang diambil bisa bernilai positif. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa ya Pak yang Bapak jalankan? Kalau Bapak selama ini dalam mengambil keputusan atau mengambil suatu solusi dari suatu permasalahan itu, pertama kalau ini sudah dianggap ini keputusan harus diambil nih, masalahnya sudah ada. Nah, itu lebih ke melihat urgensinya, Kalau memang ini masalah, ini keputusan harus segera diambil, ya diambil. Bahkan mungkin dalam situasi tertentu Bapak tidak dulu melibatkan yang lain karena itu keputusan yang sifatnya urgen, harus Bapak sebagai pimpinan harus mengambil keputusan itu. Tapi kalau sifatnya ini masih bisa dikomunikasikan dulu, maka Bapak pasti berkomunikasi dulu lah. Tapi langkah yang terpenting itu sebenarnya bukan pas sudah jadi masalah, tapi yang lebih penting itu adalah lebih ke pencegahan, lebih preventif supaya permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan muncul itu tidak muncul. Nah, langkah-langkah yang dilakukan ya kita adakan seperti yang kita laksanakan di sekolah, itu kita adakan refleksi lah 1 bulan sekali, kita ngumpul diskusi bersama. Itu sebetulnya adalah untuk sebagai bentuk preventif untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, masalah-masalah muncul atau memang keputusan-keputusan itu bisa diambil lebih cepat. Itu dia Bisa sekali Pak. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
yang Bapak ini mungkin pribadi ya, mungkin orang lain bisa punya pengalaman yang berbeda. Tapi kalau yang Bapak rasakan, apabila keputusan yang sifatnya dalam yang dirasakan sangat membantu itu adalah cara komunikasi kita. Jadi kita berkomunikasi sebelum keputusan diambil, kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan lah gitu. Terus yang selanjutnya pengalaman Bapak itu dalam mengambil keputusan. Keputusan itu jangan diambil istilahnya secara terburu-buru. Jadi mengambil keputusan itu harus waktunya harus tepat, tempatnya juga harus tepat gitu. Supaya itu tadi tujuan dari keputusan yang diambil untuk memberikan manfaat yang lebih baik dan berdampak positif bisa tercapai. Karena kan keputusannya tepat, tapi waktu dan tempatnya tidak tepat malah jadi jelek gitu kan. Ya karena alasan menunggu gitu. Jadi kita harus memilih waktu dan tempat yang tepat sehingga keputusan itu bisa itu dia. Bapak sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban Bapak. Jadi pembelajaran juga buat saya. Mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa mengambil keputusan dengan ngobrol sama Bapak sharing seperti ini. Ya mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin refleksinya Pak kalau kegiatan wawancara What? ini mungkin refleksinya Kang Abdi. Oh iya. Refleksi dari kegiatan ini atau kegiatan Abdi CGP terus akhirnya terus sarang karena ayeuna wawancara. oh iya. Baik. Kemudian sebagai bentuk apa ya refleksi atau disebut refleksi boleh atau mungkin disebut lebih ke motivasi juga boleh, mau disebut saran juga boleh. Menurut Bapak sebagai pimpinan di sekolah dan juga sebagai teman boleh, sebagai kakak boleh. Kemudian harus merasa beruntung lah bisa ikut program ini ya, kegiatan ini manfaatkan dengan baik sebaik-baiknya sebagai bekal kemudian nanti dalam melaksanakan tugas kemudian, sehingga diharapkan Bapak berharap setelah mengikuti kegiatan ini kemudian sebagai guru ya, sebagai guru penggerak mungkin nanti bisa memberikan contoh teladan untuk guru-guru yang lain dalam melaksanakan tugas. Artinya kegiatan dalam melaksanakan tugas beliau setelah dibekali dengan pendidikan ini bisa lebih baik ke depan dan tentunya karir beliau juga ke depan bisa lebih meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Ya, semangat dan sehat Pak. Sehat. Kita berkegiatan. Siap. Cakap ya. Atur dulu Pak. Ya, sama-sama. Demikianlah kegiatan wawancara bersama Bapak Dasep Abdurrahman, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Halu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru Ibu hebat, pada kesempatan kali ini saya Dian Andriani, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan wawancara kepada Kepala Sekolah SMP Pasundan Rongga, Bapak Cecep, dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Pak, diganggu sebentar. Hari ini saya mau mewawancara Bapak tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ingat Pak, selama ini Anda sebagai seorang pemimpin, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Ya Bu, mungkin kalau kasus-kasus seperti itu biasanya saya sebagai segat lah pemimpin di sekolah ini suka melihat dulu kasusnya, derajat kasusnya seperti apa, tanpa kalau melibatkan itu adalah beberapa pihak atau dua pihak atau lebih, biasanya kita melihat menempatkan diri di tengah dulu, jadi melihat apakah mendengar dulu dari salah satu pihak lalu dilanjutkan ke pihak yang lain, supaya hal itu dilakukan adalah supaya kita bisa menarik kesimpulan secara jernih dan berimbang gitu ya, biasanya seperti itu Bu. Nah kalau setelah itu kita sudah mendengar dari beberapa pihak, kita identifikasi secara dalam artian kita berada di tengah gitu ya, tidak memihak salah satu, baru kita ambil kesimpulan terus seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang lebih parah, bukan lebih parah, maksudnya lebih perlu penanganan yang lebih luas atau lebih serius, biasanya melibatkan juga hal teman-teman sejawat gitu untuk ditanya pendapat. Mungkin saja untuk hal-hal yang lebih lain, hanya juga ke pihak di komite atau yang lainnya, itu mungkin yang bisa saya jawab. Luar biasa sekali ya Pak. Baiklah, selama ini apa ya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau yang seperti itu yang cukup sulit, karena itu kalau yang kasus tadi kan kita melihat melihat dulu ya, kalau yang sama-sama benar atau sama-sama baik atau bisa menguntungkan juga untuk kegiatan sekolah, hal itu mungkin cukup sulit ya. Cuma mungkin kita bisa melihat juga imbasnya mungkin Bu. Apakah imbasnya itu, derajat imbasnya itu apakah lebih banyak mana, lebih luas gitu ya, atau kebaikannya kebaikan hal baik itu tuh berbaik saat ini atau baik untuk masa yang datang gitu ya. Jadi selain itu lebih luas cakupannya gitu, juga waktunya yang kebaikannya itu bisa berimbas seperti apa, mungkin biasanya seperti itu gitu. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kebetulan di sini kita mempunyai guru-guru yang cukup senior, juga lingkungan sekolah yang mendukung gitu ya. Kadang-kadang kita sering berdiskusi Bu dengan komite, dengan tokoh masyarakat di sini, karena di sini memang kekeluarganya cukup tinggi gitu ya, cukup baik, terjalin dengan baik dengan warga sekitar. Di dalam menangani kasus pun kita biasa berkoordinasi, atau untuk hal-hal yang memang lebih krusial gitu melibatkan mereka di dalam itu, dengan komite, dengan tokoh masyarakat. Saya berusaha mungkin bahwa sekolah ini dimiliki oleh dimiliki juga oleh masyarakat, sehingga untuk hal-hal semacam itu mereka bisa mengambil sumbangsi, memberikan sumbangsi pemikirannya kepada kita, sepanjang itu memang layak menjadi bahan di dalam pengambilan keputusan. Untuk di dalam menjalankan keputusan, semestinya kita semua ya Bu ya, kalau di dalam menjalankan keputusan itu kita harus berkomitmen terhadap
eh, sikap atau kesepakatan awal yang kita bangun bersama gitu ya. Kalau kita menyepakati bahwa itu harus dilakukan atau tidak dilakukan, maka itu harus jadi pegangan bersama di dalam sikap atau dalam menjalankan keputusan itu gitu. Jadi, tidak, yang lebih utama adalah komitmen kita dalam menjalankan keputusan bersama. Itu mungkin. Kalau gitu untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Oh ya, kalau langkah-langkah dalam mengambil keputusan seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa itu biasanya melibatkan juga mungkin itu kepala sekolah itu kan harus melihat dan mendengar pendapat-pendapat dari guru yang lain, atau ada guru-guru yang lebih senior untuk hal-hal itu. Bahkan tidak mungkin, bukan hal yang tidak mungkin kita melihat menanya kepada OSIS, siswa, atau ke komite. Hal itu kan dipentingkan, diperlukan juga untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi hal itu dilakukan adalah supaya kita lebih menyeluruh dalam mengambil sikap. Mungkin Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, untuk saya rasa pengambilan sikap dalam efektif itu harus dimulai daripada seorang pemimpinnya dulu. Pemimpinnya itu pertama harus berkomitmen lah. Berkomitmen di sini lebih banyak yang dimaksud oleh saya bahwa tidak berpihak gitu ya. Karena kalau seorang pemimpin sudah tidak subjektif di dalam mengambil sikap gitu, atau tidak berubah-ubah, itu malah jadi bumerang terhadap pemimpinnya itu sendiri. Bisa dikatakan lebih gamblangnya itu bisa kehilangan muka lah. Jadi semua keputusan dari seorang pemimpin itu mungkin tidak akan, bahasa Sunda nama mungkin tidak akan diurut lah dengan hal itu. Jadi menurut saya yang lebih efektif adalah pertama, pemimpin itu harus memberikan contoh. Kedua, pemimpin itu harus komitmen terhadap kesepakatan bersama, terhadap keputusan bersama. Itu mungkin. Selama ini ya Pak ya, dalam hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya Bu, di dalam pengambilan sikap memang kita kadang-kadang suka berdiskusi dengan guru-guru yang lebih senior, dengan tokoh masyarakat yang di sini. Kebetulan di sini terjalin dengan baik lah hubungan dengan tokoh masyarakat, dengan komite. Hal itu pun jadi modal kita di dalam mengambil kesimpulan, atau mungkin sebelum mengambil kesimpulan kita biasa berdiskusi dulu. Nah itu kadang-kadang hal apapun kalau memang diajarkan diskusi dengan mereka, itu kita selalu dapat pencerahan lah, walaupun nanti keputusannya kita ambil secara mutlak oleh seorang pimpinan di sekolah ini gitu, atau saya sebagai seorang pimpinan di sini. Mungkin itu. Asal mungkin saya tiketnya ya warna dia daripada yang panjang-panjang tadi ya. Baiklah Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dilema etika? Ya Bu, dari perjalanan saya sebagai pemimpin di sekolah ini, mungkin dari kasus-kasus yang telah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi saya sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Yang tadi itu bahwa pemimpin itu harus berkomitmen, punya integritas, berada di semua unsur gitu ya, dalam artian bahwa kita tuh tidak memihak salah satu. Itu adalah hal yang menjadi pelajaran bagi saya di dalam mengambil sikap di dalam memimpin sekolah ini. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Ya Pak, luar biasa sekali ya Pak jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan dari jawaban-jawaban Bapak menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah kegiatan wawancara yang telah saya lakukan bersama Bapak Cecep Purwana, Kepala Sekolah SMP Pasundan Rongga. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.